Oke, halo semuanya, bisa sama gue, Luis di Keren Tadi. Oke, jadi kalau ngomongin soal keyboard custom itu kita udah sering lihat ya, keyboard yang lewatan 60%, 65, bahkan 75 banyak banget, sampai TKL. Dan cuman ada satu layout yang bisa dibilang tuh masih jarang banget dijual atau dibikin sama brand-brand atau vendor-vendor ini. Dan itu adalah layout full size. Mungkin kalau full size di yang pre-built entry level itu udah ada banyak lah ya. Cuman untuk yang custom entry yang harga itu sekitar 2-3 jutaan itu bisa dibilang masih jarang banget dilihat. Yang terakhir kali gue tahu itu ada KB Defense Odin, cuman itu tidak masuk kategori entry level karena harganya itu di sekitar 7-8 juta kalau gue nggak salah. Nah, cuman karena QWERTY ini bisa dibilang sangat peduli dengan kaum mendang-mending, jadi itu mereka ngerilis sebuah keyboard yang layoutnya full size compact, punya total 99 keys, jadi ada Avro, ada Aero, dan bahkan ada numpad juga kalau kalian memang perlu. Selain itu untuk fitur-fitur yang lain, ini juga udah sangat lengkap kayak wireless, hot swap, lalu gasket mount, dan bahkan bukan cuma gasket mount, dia bisa dual mounting yang nanti bakal gue jelasin. Nah, secara pricing gue akan sambil baca contekan, di ini ada banyak banget konfigurasinya. Jadi untuk yang opsi barebone paling murahnya sendiri, yang pakai warna anodize, white anodize, terus PCB wire hot swap, dan plate itu harganya dia di sekitar 2,7 juta. Cuman kalau kalian pengen ke PCB yang wireless itu nambah 200.000 jadi 2,9. Dan untuk barebone yang paling mahalnya itu adalah di harga 3,8 juta lebih. Dan seperti biasa, si QWERTY ini pilihan warnanya ada banyak banget, jadi bisa kalian pilih sesuai sama selera kalian. Dan selain itu dia juga bisa dibeli secara full kit, atau yang tinggal kalian pakai doang, nggak usah beli switch sama beli keycap lagi. Dan itu harganya jadi sekitar 4,9 juta. Dan biar lebih gampang, kalian bisa mampir ke websitenya si macallen.id karena grup buy-nya akan ada di sana, jadi kalian bisa cek, nanti linknya akan gue taruh di bawah. Oke, jadi buat penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Intinya sih dia keyboard full size compact, ada Aero, ada Avro, ada numpad juga. Cuman secara layout itu dia lebih compact karena dia itu bagian Aero sama numpadnya dibikin agak mepet ke sebelah kirinya gitu, cuman nggak sampai nempel. Dan di bagian atas Aero-nya itu ada extra 2 key yang secara default dia sebagai patch up dan juga patch down, cuman dia bisa di custom sesuai sama selera kalian. Bukan cuma 2 key-nya doang, tapi semua key-nya itu bisa kalian custom sesuka hati gitu. Dan selain itu di atas 2 button atasnya Aero itu dia tuh ada semacam LCD screen yang dimana secara fungsi kurang lebih sama kayak keyboard yang punya OLED screen yang ada di keyboard pre-built yang mungkin sebelumnya udah pernah gue bahas. Cuman sepertinya si LCD screen ini dia warna-warni, cuman karena waktu gue terbatas jadi gue nggak sempet nyobain ini. Dan yang gue bingungkan itu adalah si LCD screen ini tuh cuman available buat yang PCB-nya wireless only. Jadi kalau kalian beli yang PCB wired only itu tuh nggak bisa pakai si LCD screen-nya. Cuman dia kayak jadinya tuh dibikin kayak semacam badge, cuman badge-nya itu jadi mirip sama layar juga. Cuman tuh dia nggak nyala, cuman kayak dikasih gimmick-gimmick gambar gitu doang, yang biar nggak polos-polos amat. Jadi jujur agak sedikit membingungkan gue, karena biasanya tuh di PCB wired biasanya orang lebih fleksibel untuk bisa masukin fitur-fitur ke dalam situ daripada PCB yang wireless gitu. Cuman di sini mereka malah versi PCB wireless yang bisa pakai si LCD screen-nya. Cuman di sini gue kayaknya cukup mengerti karena si PCB wired dari si QWERTY itu biasanya pakai softwarenya VIA atau firmware VIA. Dan untuk yang versi wireless sendiri tuh biasanya si QWERTY pakai atau develop firmware dan software mereka sendiri. Jadi itu untuk pengaturan dari si LCD screen-nya dan cara penggunaannya dan fungsi-fungsinya itu mereka bisa lebih fleksibel lagi karena nggak bergantung sama third party aplikasi ini. Lalu di sini gue suka banget sama approach design dari side profile mereka, karena menurut gue side profile-nya ini seksi banget gitu, gue suka banget. Dan selain itu untuk di bagian topnya sendiri gue juga suka desainnya karena nggak polos-polos banget. Dan dia ini juga si QK100 ini tuh mengambil tema desain pegunungan gitu. Jadi untuk di bagian desain internal weight sendiri tuh dia ada kayak semacam engrave scene pegunungan gitu. Dan untuk di bagian external weight di bagian bawahnya dia juga ada kayak semacam engrave atau weight-nya tuh punya desain kayak gunung gitu. Dan gue jujur suka banget sama approach desain dari si QK100 ini, karena makin lama makin kesini tuh desain mereka bisa dibilang semakin niat lah. Lalu untuk build quality-nya di sini gue impress banget sama si QWERTY karena kayaknya tiap kali mereka rilis produk tuh dari segi build quality, finishing dan sebagainya itu kayaknya diimprove mulu sama mereka gitu ya. Dan di sini kebetulan gue dikirimin yang versi warna anodized navy atau anodized biru navy gitu. Dan jujur di sini gue impress banget sama build quality dan finishingnya, terutama buat keyboard di harga 2-3 jutaan. Dan karena yang terakhir kali gue pegang keyboardnya QWERTY yang anodized itu adalah yang versi QK75 ya, dimana warna merahnya tuh seinget gue dia agak
kayak warna merah metalik gitu. Dan di sini tuh dia bener-bener warna biru navy-nya tuh bener-bener bold banget, solid banget, dan di tangan itu rasanya tuh kerasa sangat premium banget menurut gue untuk di range harga 2-3 jutaan ini. Lalu di bagian bawah internal weight-nya itu ada dapat baterai, yang dimana baterai ini baru dapat kalau kalian beli barebone kit dengan PCB wireless-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli PCB extra yang wireless itu kalian nggak dapetin baterainya. Dan untuk desain dari si internal weight sendiri seperti biasa ini pinter banget untuk bisa nutupin bagian bawah baterainya yang kelihatannya berantakan gitu ya. Jadi ditutupin pakai internal weight jadi cantik banget, jadi lebih clean gitu ya. Dan untuk baterai sendiri tuh di sini kita dikasih satu buah kapasitas 2200 mAh dan ada dua, jadi totalnya 4400. Dan seperti biasa karena di sini gue nyobainnya cuma baru beberapa hari, jadi gue nggak bisa ceritain kira-kira si baterainya ini bisa tahan berapa lama. Untuk plate ini dia pilihannya seperti biasa ada banyak, mulai dari yang paling lembek sampai yang paling keras. Itu yang pertama ada POM, ada polikarbonat, ada FR4, ada aluminium, dan yang sekarang di QK100 ini ada pilihan pakai carbon fiber plate gitu. Dan nantinya si masing-masing dari material plate ini tuh bakal ngasih suara dan juga tapping feel yang berbeda tergantung sama selera kalian. Dan untuk kelengkapannya sendiri bisa dibilang ini cukup standar ya. Jadi untuk kelengkapannya sendiri tuh seperti biasa kalau kalian beli barebone kitnya berarti kalian dapetin PCB, dapat plate, dapat case-nya juga. Dan untuk kelengkapan untuk ngerakit si keyboardnya sendiri juga udah include kayak screw, baut, atau kayak LCD screen, badge, segala macam, daughterboard itu semuanya udah include, jadi tinggal dirakit dan dipakai doang. Dan untuk stabilizer sama kabel USB ya itu tuh seperti biasa si QWERTY case itu nge-provide-nya sebagai hadiah atau sebagai gift, jadi gacha. Jadi kalau misalnya kalian dapat ya kalian bersyukur, kalau kalian nggak dapat ya berarti kalian juga nggak bisa protes, berarti gacha kalian jelek aja. Dan kali ini tuh si QWERTY case ngasih opsi pilihan PCB yang non flex cut, karena untuk yang sebelumnya QWERTY case itu seinget gue terakhir mereka nggak ada pilihan yang PCB non flex cut gitu. Jadi PCB itu semuanya ada kayak flex cut atau acoustic cut-nya gitu. Dan sepertinya ini mereka mengikuti beberapa feedback dari user-usernya mereka atau komunitas juga. Jadi memang kalau PCB flex cut itu memang bikin lebih flex, tapi secara suara atau secara akustik itu bikin suara keyboardnya jadi muted, karena si flex cut ini tuh bikin resonansinya tuh jadi cepat mati karena terputus gitu kan. Dan makanya ada pilihan si PCB non flex cut ini. Cuma baik lagi itu selera, silakan kalian pilih mau yang flex cut mau yang nggak flex cut gitu ya. Cuma kalau gue pribadi memang gue prefer juga sama yang PCB tidak flex cut gitu. Dan untuk selain flex cut dan juga non flex cut, mereka juga ada ngasih pilihan PCB yang solder maupun yang hot swap, dan seperti biasa sudah soft facing semuanya. Oke, untuk sistem mountingnya sendiri tuh mereka di sini pakai sistem dual mounting. Jadi itu ada dua jenis mounting dalam satu keyboard ini yang bisa kalian pilih mau yang mana. Gitu. Jadi untuk yang pertama seperti biasa ada gasket mount. Yang gasket mount gue rasa nggak perlu gue jelasin lebih panjang lagi, karena harusnya kalau kalian ngikutin CTD atau ngikutin keyboard harusnya udah sering dengar nama gasket mount ini. Dan yang kedua adalah mounting system top mount. Ini mana top mount sendiri buat kalian mungkin baru-baru main keyboard dan kurang familiar. Jadi top mount ini tuh sebenarnya udah cukup populer sebelum ramenya si gasket mount ini sendiri. Itu jadi top mount itu sebenarnya simple banget. Jadi mounting pointnya itu ada di plate, dan nanti si plate-nya itu bakalan di screw ke bagian atas dari si top case-nya. Dan top mount sendiri itu bisa ngasih tapping feel yang solid, merata, dan juga bisa dibilang minim kompresi. Cuma baik lagi sebenarnya tergantung dari si desain keyboardnya gitu ya. Dan dia tuh menurut gue lebih minim kompresi karena dia itu nggak didampen sama material apapun yang jepit di plate-nya. Karena kalau misalkan ada material sesuatu yang ngejepit di plate-nya itu biasanya lebih teredam resonansinya. Cuman sementara kalau misalkan top mount itu tuh langsung direct contact ke atas case gitu ya, si plate-nya, dan langsung disambungin via baut, dan cuman begitu doang, sebenarnya cukup simple. Dan kalau misalnya mau diurutin dari yang paling gue suka mounting system, yang pertama itu ada yang paling gue suka adalah O-ring, yang kedua top mount, baru si gasket. Jadi top mount ini bisa bilang adalah salah satu jenis mounting system favorit gue juga. Cuma karena waktu gue sangat terbatas banget untuk bisa nyobain si QK100 ini, jadi gue nggak bisa nyobain dan gue nggak bisa share ke kalian kira-kira top mountnya ini seperti apa gitu ya. Dan untuk gasket mount sendiri tuh dia mounting pointnya terletak pada plate-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen build-nya secara plateless itu bisa kalau mau pakai gasket mount-nya. Cuma disarankan banget untuk bisa pakai PCB soldernya biar lebih solid untuk switch-nya bisa nempel di situ. Karena kalau hot swap
takutnya nanti bakal gampang copot. Jadi dengan gasket mount yang mounting point-nya itu terletak pada PCB, kita bisa expect bahwa tapping feel-nya itu bakal ngasih bottom out yang soft banget. Dan untuk bahan gasketnya di sini pakai bahan silikon. Lalu untuk proses build-nya juga sebenarnya cukup gampang. Untuk ngebongkar case itu tinggal bongkar doang skrunya ada di bawah, totalnya ada 8. Lalu untuk ngerakitnya sendiri ya caranya seperti biasa ya, tinggal siapin PCB, di atasnya taruh PE sheet, lalu kita tinggal pasang stabilizer, habis pasang stabilizer taruh platform, taruh plate, pasang switch gitu ya. Dan kalau udah pasang switch sebenarnya bisa langsung pasang keycap, cuman terserah, bebas ya. Dan kalau kalian mau pakai gasket mount-nya jangan lupa untuk pasang silikon gasketnya. Cuma kalau misalnya kalian pengen top mount, kalian bisa nge-screw dulu yang udah dirakit tadi ke bagian atas top case-nya dulu, baru setelah itu kita bisa pasang si ribbon cable untuk si LCD screen-nya, termasuk yang wired juga, karena yang di wired juga tetap ada kayak aksen LCD-nya, aksen LED-nya gitu di bagian atasnya. Dan kita tinggal pasang daughterboard dan tinggal di screw balik semuanya dan udah selesai. Paling yang agak gue kurang suka dari proses build-nya adalah ribbon cable dari si LCD screen-nya. Cuman sebenarnya ini balik lagi ke preferensi ya, ada yang mungkin gak keganggu. Cuman sepengalaman gue dengan ribbon cable itu biasanya kurang oke, karena ribbon cable itu sepengalaman gue dia itu cukup ringkih ya dibandingkan dengan JST konektor gitu atau JST kabel gitu. Cuman mungkin ini adalah satu-satunya cara biar kabel dari si LCD screen-nya itu bisa slim dan bisa dipasang dengan mudah gitu di keyboardnya. Karena kalau pakai JST gue yakin bakalan ketebelan dan jadi agak ribet gitu ya. Jadi ya perlu di keep note aja untuk ngejaga si ribbon cable ini biar jangan sampai rusak. Dan sayangnya di sini karena waktu gue sangat terbatas banget, gue nggak bisa cobain PCB wireless-nya plus LCD screen-nya karena ya gue harus pergi bekerja lagi, ada dinas di luar ya. Nanti kalian bakal lihat sendiri di Instagram gue kemana gitu ya. Dan selain itu di sini jadinya gue cuma bisa cobain PCB wired-nya doang dengan base. Dan untuk versi wired-nya sendiri tuh kalian bisa pakai software VIA maupun Vial. Cuma menurut gue lebih gampang pakai Vial aja. Karena di VIA sekarang pakai website itu lumayan ribet ya, kadang suka nggak kedetek segala macam. Jadi pakai Vial aja biar gampang. Dan untuk yang wireless sendiri dia ada software sendiri dan ya gue nggak bisa bahas itu. Dan untuk konfigurasi dari QK100 atau QK100 ini, di sini gue pakai switch-nya gue pakai Jwick Black. Untuk keycap-nya gue pakai EPBT 9009 tanpa aksennya karena aksennya itu pink sama hijau, jadi nggak cocok sama navy ini gitu. Dan untuk mountingnya sendiri gue di sini pakai mounting gasket mount dan PCB-nya gue pakai PCB wired non flex cut dan plate-nya gue pakai plate carbon fiber. Dan surprisingly CF plate atau carbon fiber plate yang ada di sini tuh ternyata tidak keras sama sekali bottom out-nya. Karena terakhir kali gue nyobain CF plate di keyboard itu adalah di TGR Gen V2CE sama di Mercy Otanta Quattro. Di situ menurut gue itu keras banget pakai carbon fiber plate gitu. Cuman mungkin karena itu salah satu faktornya dia dua keyboard itu top mount juga. Cuman karena si QK100 ini dia mungkin nggak gasket mount, terus mounting point-nya di PCB. Jadi secara tapping feel itu bottom out-nya nggak keras sama sekali gitu. Bahkan masih cenderung soft, gue lumayan kaget juga sih. Dan karena di sini gue pakai carbon fiber plate yang memang secara material itu cukup keras, makanya dia nggak ada flex sama sekali. Dan gue juga nggak pakai cast foam di bagian bawah untuk menghindari kompresi dari bagian bawah PCB-nya. Dan selain itu juga keyboard ini tuh memang dijual sebagai keyboard yang foam board, yang dimana memang untuk achieve suara yang talky, poppy, dan juga creamy. Dan untuk achieve keyboard talky, poppy, creamy dengan keyboard-keyboard foam board yang sebelumnya biasanya itu identik sama foam yang tebel-tebel yang disumpel sana-sini yang menghasilkan kompresi yang tinggi banget gitu. Cuman di keyboard ini kompresinya bahkan cenderung gak berasa sih kalau dari yang gue coba gitu dibandingkan sama foam board yang biasanya itu sebelumnya pernah gue review. Jadi secara tapping feel dengan konfigurasi yang gue coba ini dengan gasket mount dan CF plate ini tuh gue di sini sangat suka banget sama tapping feel ya, karena bottom out-nya yang pertama nggak keras dan juga dia itu masih tidak kompresinya itu bisa dibilang sangat kecil banget, bahkan gue udah nggak berasa lagi kompresinya gitu. Dan meskipun begitu tapi tetap bisa menghasilkan suara yang toki-toki juga gitu. Jadi overall gue tuh sangat puas banget sama karakter tapping feel yang ada di sini dengan konfigurasi yang gue coba dan juga karakter suara yang dihasilkan sama si keyboard ini. Dan seperti biasa karena foam boardnya jadi memang suaranya bakal toki-toki aja. Meskipun di sini gue pakai Jwick Black yang mestinya suaranya clacky. Dan buat suaranya kayak gimana silahkan kalian dengerin sendiri.
Yang terakhir buat kesimpulannya, intinya sih keyboard full size compact itu sebenarnya bukan keyboard yang gue banget, karena jujur gue tuh nggak gitu suka keyboard yang terlalu panjang, ada numpad, dan numpad juga nggak gitu gue pakai. Gitu, cuman gue yakin di luar sana banyak orang yang masih membutuhkan layout full size seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mencari sebuah keyboard custom full size compact yang dimana harganya range-nya 2-3 jutaan, yang rasanya itu premium banget dan segalanya lengkap, menurut gue keyboard ini udah bisa puasin kalian. Secara estetik, overall gue suka banget. Badge-nya unik, LCD screen-nya juga unik banget di sini. Dari segi engraving, gunung-gunung, tema-tema gunungnya di sini juga bagus banget, nggak norak. Dan overall dari segi tapping feel dengan konfigurasi yang gue coba ini juga enak. Gue suka banget. Secara sound juga masih bisa kalian explore. Kalau kalian nggak suka Toki, mungkin bisa kalian cabut semua foamnya atau gimana, kalian bisa mainin banget dari sisi foamnya. Dan ya, secara overall keyboard ini sangat bisa dibilang cukup mudah untuk gue rekomendasikan kalau kalian memang mencari keyboard yang layoutnya besar seperti ini. Gitu ya, dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal QWERTY Keys QK100 atau QK100. Dan ya, seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram, di Discord, Instagram, di TikTok, lalu join kawan kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerenyak TKD, sampai jumpa di video yang berikutnya.